Manda tolong share screen ya. Oh, kelihatan kan voice screen-nya? Kelihatan. Oke, thank you. Udah join semua belum ya? Bisa dimulai sekarang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. We are from Group 6, want to present the materials about hubungan bahasa dan faktor sosial. But before that, let me introduce ourselves. My name is Yatul Hasana as a moderator and the second speaker, and my partner Ira Dwi Handayani as a first speaker, and Sylvia Asrionika as the last speaker. Well, let's start with the first point will be delivered by Ira Dwi Handayani. First is about hubungan bahasa dengan kelas sosial. Next, Manda. Hubungan bahasa dengan kelas sosial. Kelas sosial atau social class mengacu pada golongan masyarakat yang mempunyai kesamaan tertentu dalam bidang kemasyarakatan seperti ekonomi, pekerjaan, pendidikan, kedudukan, kasta, dan sebagainya. Jadi dalam kelas sosial ini bahasa, bagaimana cara orang berbahasa dipengaruhi oleh kelas sosialnya meskipun hal ini tidak mutlak. Nah, mengapa kelas sosial ini mempunyai pengaruh terhadap performa seseorang tentang kebahasaannya? Sebetulnya kelas sosial ini terbagi menjadi 3 kelas, yaitu kelas bawah, menengah, dan atas. Dan di antara 3 kelompok tersebut, terdapat sumber daya dan nilai-nilai yang membentuk perilaku, termasuk perilaku verbal seseorang. Karena nilai-nilai tersebut membentuk perilaku, maka perilaku verbal akan cenderung berbeda. Misalnya pada kelas bawah, perilaku berbahasa cenderung lebih berterus terang dan vulgar. Secara pronunciation ataupun secara fonologis, biasanya mereka lebih ekspresif. Kemudian pada kelas menengah, perilaku berbahasa cenderung meniru kelas di atasnya. Karena dia itu pengen gaya mereka seperti kelas atas. Dan kemudian yang pada kelas atas yaitu perilaku berbahasa memiliki etika sendiri. Misalnya ketika berbahasa cenderung menggunakan pronunciation yang lembut dan lebih menjaga perilakunya. Nah, lalu bagaimana sih wujud variasi bahasa yang mempengaruhi oleh kelas sosial tersebut? Pada masyarakat kelas bawah cenderung menggunakan bunyi yang lebih jelas. Misalnya huruf R diucapkan dengan jelas dan sebagainya. Kemudian masyarakat pada kelas atas cenderung menggunakan imbuhan yang lengkap dalam bahasa Inggris. Dan juga pada kelas atas biasanya menggunakan struktur kalimat yang lebih lengkap seperti subjeknya jelas, objeknya jelas, dan sebagainya. Lalu yang kedua adalah hubungan bahasa dengan konteks sosial.
tutupan lagi. Hubungan bahasa dengan konteks sosial. Hubungan bahasa dengan konteks sosial tersebut dipelajari dalam bidang sosiolinguistik. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Trudgill bahwa sosiolinguistik adalah bagian linguistik yang berkaitan dengan bahasa, fenomena bahasa, dan budaya. Dalam hubungan bahasa dengan konteks sosial ini, bahwa sosiologi memiliki komponen utama yaitu ciri-ciri bahasa dan fungsi bahasa. Fungsi bahasa yang dimaksud adalah fungsi sosial regulatori, yaitu untuk membentuk arahan, dan fungsi interpersonal, yaitu menjaga hubungan baik, serta fungsi imajinatif, yaitu untuk menerangkan alam fantasi, serta fungsi emosi seperti untuk mengungkapkan suasana hati seperti marah, sedih, gembira, dan apresiasi. Next. Hubungan bahasa dengan jenis kelamin. Dalam sosiolinguistik, bahasa dan jenis kelamin memiliki hubungan yang sangat erat. Secara khusus, pertanyaan yang telah menjamur sebagai bahan diskusi adalah mengapa cara berbicara wanita berbeda dengan laki-laki? Dalam kata lain, kita tertuju pada beberapa faktor yang menyebabkan wanita menggunakan bahasa standar lebih sering dibandingkan pria. Jadi, wanita ini menggunakan bahasa lebih standar karena dengan menggunakan bahasa yang lebih standar tersebut atau lebih sopan, bahasa standar itu bahasa yang sopan, wanita mencoba melindungi keinginan atau kebutuhan mereka. Kemudian seperti yang dikatakan oleh Sumarsono, bahwa beberapa faktor yang berhubungan dengan perbedaan bahasa antara laki-laki dan perempuan diantaranya adalah faktor suara, yang artinya bunyi yang dihasilkan karena bergetarnya pita suara dalam laring, dan intonasi, yaitu pola perubahan nada yang dihasilkan pembicaraan pada waktu mengucapkan ujaran dan bagian-bagiannya yang dibuat oleh perempuan dan laki-laki itu memiliki perbedaan. Kemudian menurut Mulyana, beliau menyatakan bahwa wanita dan pria mempunyai kosakata berlainan. Menurut wanita, bahasa baku dipilih karena dianggap berkualitas, berstatus, dan kompeten. Berbeda dengan laki-laki, mereka menggunakan bahasa baku atas memang dibutuhkannya bahasa tersebut dan karena ingin menggunakan bahasa asli. Pada dasarnya, perbedaan wanita dan pria tidak langsung menyangkut mengenai bahasa dan struktur, tetapi juga pada gestur, ekspresi wajah, suara, intonasi, serta fonem. Selain itu, beberapa ahli bahasa juga percaya bahwa wanita sadar di dalam masyarakat status mereka lebih rendah daripada laki-laki. Mereka menggunakan bentuk bahasa yang lebih standar daripada laki-laki yang menghubungkan cara masyarakat memperlakukan wanita. Kesenjangan antara pria dan wanita memang terlihat sangat jelas. Berkaitan dengan suara, wanita mempunyai suara yang berbeda dengan pria. Di samping itu, faktor sosiokultural juga mempengaruhi perbedaan di antara keduanya dalam berbahasa maupun berbicara. Misalnya, di dalam bidang pekerjaan, wanita dan laki-laki itu memiliki kedudukan yang berbeda. Kemudian, menurut Janet Holmes, beliau mengatakan bahwa dalam sudut pandang ini, di dalam berbicara, wanita diharapkan lebih sopan. Namun, ini tidak selalu benar, bahwa hubungan antara ibu dan anaknya, atau suami dan istrinya biasanya tidak formal, diselingi dengan bentuk ujaran sehari-hari. Jadi maksudnya itu tidak selalu bahasa yang diucapkan wanita itu menggunakan bahasa yang selalu sopan. Terkadang mereka juga menggunakan bahasa yang biasa saja karena mereka itu membuat percakapan biasa dalam keluarganya, seperti itu.
Next material will be delivered by Dalilatul Hasanah. Selanjutnya adalah hubungan bahasa dengan usia. Bahasa berpengaruh pada tingkat usia, yaitu bagaimana kita menggunakan bahasa pada orang yang lebih tua dengan sesama atau sebaya atau bahkan dengan anak-anak. Jadi bahasa itu bisa bervariasi berdasarkan dengan hubungannya dengan usia. Ketika kita berbicara dengan orang yang lebih tua, maka bahasa yang akan kita gunakan bahasanya lebih sopan dan lebih teratur, lebih formal juga tentunya. Sedangkan kalau kita berbicara dengan teman itu biasanya atau sebaya itu biasanya kita lebih informal gitu bahasanya. Kalau dengan anak-anak kita mungkin bahasanya lebih interaktif seperti itu. Jadi begitulah hubungan bahasa dengan usia. Next. Hubungan bahasa dengan seni dan religi. Bahasa, seni, dan religi merupakan unsur-unsur kebudayaan universal. Bahasa adalah induk dari segala kebudayaan. Bahasa, seni, dan religi itu merupakan 3 dari 7 unsur kebudayaan universal gitu. Bahasa menempati urutan yang pertama, religi menempati urutan 6, dan kesenian menempati urutan yang ke-7. Jadi atas dasar itu hubungan bahasa, seni, dan religi dapat juga diperoleh dengan memahami hubungan bahasa dengan kebudayaan. Dan hubungan bahasa dan kebudayaan akan dijelaskan oleh Selvia Asrionika. Selanjutnya yaitu jadi pada hubungan bahasa dengan budaya ini, kebudayaan itu adalah sistem yang mengatur interaksi manusia di dalam masyarakat. Maka kebahasaan adalah suatu sistem yang berfungsi sebagai sarana berlangsungnya interaksi itu. Jadi di sini bahasa adalah sebagai media komunikasi untuk menyampaikan ide, emosi, perasaan yang dibentuk dalam satu bentuk simbol atau perkataan. Jadi di sini bahasa pada hubungan bahasa dengan budaya ini, bahasa dianggap sebagai koordinatif dengan budaya. Maksudnya hubungan antara bahasa dengan budaya itu sejajar dan tidak dapat dipisahkan karena bahasa sebagai media penyampaian utama di dalam budaya. Jadi dengan bahasa, manusia bisa atau seseorang bisa menyampaikan kebudayaannya dengan manusia yang lainnya atau dengan orang lain. Kemudian selanjutnya, next slide. Selanjutnya adalah hubungan bahasa dengan peranata sosial. Di sini kita harus mengetahui apa peranata sosial. Jadi peranata sosial adalah sistem hubungan sosial yang terorganisir yang mengejawantahkan nilai-nilai serta prosedur umum yang mengatur dan memenuhi kegiatan pokok warga masyarakat. Atau peranata sosial adalah aturan-aturan atau norma-norma yang ada di dalam masyarakat mengenai kebiasaan dan lain-lain yang mengatur kehidupan masyarakat. Jadi peranata sosial di sini memberikan pedoman pada anggota masyarakat dan memberikan arahan kepada setiap individu mengenai aturan-aturan atau norma-norma yang ada di dalam masyarakat untuk mengatur sebuah kehidupan bermasyarakat. Jadi di sini bahasa berfungsi sebagai media penyampaian norma-norma tersebut. So that is my explanation. Well, that's our explanation. Next is question and answer section. May I ask question? Yes, Irfan. May I ask question? Yes, Irfan, please reveal your questions. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Irfan Alfandi. I want to ask, my question is, in your opinion, why is language really related to social context? Given the reason and the example.
menurut pendapat kalian, kenapa sih bahasa itu sangat berhubungan dengan konteks sosial? Tolong berikan alasannya dan contoh-contohnya. Terima kasih. Thanks, Irfan. Oke. Ada lagi yang bertanya? May I? Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, tadi kan Salvia Asrionika menjelaskan tentang hubungan bahasa dengan peranata sosial. Bisa kasih contoh nggak ini dari hubungan bahasa ini dengan peranata sosialnya? Oke, terima kasih. Thanks, Nindi. Ada lagi? May I? Ya, Ayu. Aulia Ayu. Nindi. Oke, well, jadi pertanyaan saya, kenapa sih dalam berbahasa itu muncul adanya kelas kasta? Karena kalau kayak di Jawa gitu kan, kayak ada kasta yang kromo banget atau yang sedang dan yang Jawa kasar. Itu menurut kalian kenapa bisa terjadi seperti itu? Terima kasih. Thank you. Mungkin cukup segitu dulu pertanyaannya. Beri kami waktu untuk berpikir. Thanks. Well, I will try to answer Aulia Yuningrum questions. Tadi pertanyaannya, kenapa sih dalam bahasa itu ada yang kayak misalkan dalam bahasa Jawa ada yang bahasanya halus, ada yang bahasanya kasar gitu kan ya. Mungkin ya, menurut opini kami sih, itu mungkin juga berpengaruh dari budaya ya tentunya. Pertama budaya, terus itu berpengaruh pada usia juga nggak sih? Itu ada hubungannya dengan usia. Seperti yang saya bilang tadi kan kalau kita berbicara dengan orang lebih tua, maka bahasa yang kita gunakan itu lebih sopan. Nah, dalam bahasa Jawa ini, kalau kita berbicara dengan orang yang lebih tua, bahasa Jawa ini punya Allah bahasanya sendiri untuk berbicara pada orang tua, yaitu bahasa Jawa alus yang kita tahu gitu. Sedangkan kalau untuk berbicara dengan teman sebaya gitu, itu menggunakan bahasa informal yang lebih biasa atau biasa kita kenal dengan bahasa Jawa yang kasar. Menurut saya seperti itu. Ada yang ingin menambahkan atau menyanggah? Silahkan. Saya boleh nambahin? Boleh. Jadi kenapa itu bisa beda-beda ya? Kalau contohnya di Jawa nih, kalau mereka tuh dari sudut pandang budayanya, dari culture-nya. Jadi orang-orang di Jogja, Solo, sama Jawa Timur itu kan dia pakai Jawa nih ya pada umumnya. Tapi Jawa mereka itu beda, ada tingkatannya. Ternyata bahasa Jawa yang dipakai di Jogja sama di Solo itu beda. Biasanya lebih halus yang di Solo. Terus yang di Jawa Timur itu biasanya mereka lebih kasar ya. Oke, terima kasih. Terima kasih, Nindi. Ada yang menambahkan lagi? Izin menambahkan. Ya. Jadi yang sudah dibahas dari pertanyaan dari Yuningrum itu menurut saya itu bukan kelas sosial ya. Kalau yang di sini yang dibahas di kelas sosial itu yang seperti ekonomi, pekerjaan, pendidikan, lalu mana lagi? Yang seperti itu yang dibahas di kelas sosial maksudnya di sini. Kalau yang seperti tadi itu lebih masuk ke konteks budaya. Nah, kenapa ada kelas-kelas sosial kayak gitu ya? Kita bisa ngeliat sendiri kalau dalam pekerjaan, bahasa yang digunakan dalam bahasa pekerjaan buruh dengan bahasa pekerjaan CEO itu pasti berbeda gitu di antara mereka. Jadi kelas bahasa ini membedakan kelas-kelas sosial mereka yang ada di kedudukan bermasyarakat. Itu menurut saya. Terima kasih. Terima kasih, Allah. Ada lagi? Cukup sepertinya. Oke. Mungkin Ira Dwi Handayani atau Selvia Asrionika sudah ingin menjawab pertanyaan dari yang lain. Oke, saya akan
menjawab pertanyaan dari Irfan Arfandi. Pertanyaannya, mengapa bahasa sangat berhubungan dengan konteks sosial? Jadi, manusia ini sebagai makhluk sosial tentunya akan ada hubungan sosial antara satu dengan yang lainnya. Mereka itu melakukan hubungan sosial itu yaitu berkomunikasi gitu. Mereka berkomunikasi dengan orang lain itu menggunakan bahasa. Jadi itulah mengapa bahasa itu sangat berhubungan dengan konteks sosial. Misalnya itu kita melakukan komunikasi nih, kita melakukan interaksi dengan tetangga kita misalnya. Tetangga kita itu lebih tua lebih tua daripada kita gitu. Itu kan kaitannya tadi dengan hubungan bahasa dengan konteks dengan usia ya. Seperti yang sudah dikatakan Dalil tadi, bahwa kalau kita akan melakukan interaksi gitu, berbicara, melakukan komunikasi dengan orang yang lebih tua, tentunya kita harus lebih sopan dalam berbicara, dalam menciptakan intonasi, dalam memilih kata, itu tentunya kita harus dibedakan gitu dengan kita berbicara dengan teman sebaya seperti itu. Apabila ada yang ingin menambahkan, Izin menambahkan. Moderator boleh nggak itu menambahkan? Iya, silakan Aul. Ya, kalau menurut saya hubungan bahasa dengan konteks sosial itu bagaimana cara kita menggunakan bahasa di dalam konteksnya gitu. Misalkan kita lagi ada dalam suasana marah, suasana sedih atau suasana gembira, kita bisa menggunakan bahasa tersebut di dalam konteks itu, bisa memaksimalkan bahasa di dalam konteks sosial yang sedang terjadi. Yang sudah dibilang sama saudari Ira tadi kan, variasi bahasa. Kita bisa menggunakan variasi bahasa tersebut di dalam konteks yang sedang terjadi. Terima kasih. Ada lagi yang menambahkan? Atau mungkin berbeda pendapat? Tidak ada, saya pikir. Selvi Asronika, apakah ada yang menjawab pertanyaan dari Nindi? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Nindi tentang contoh penata sosial dengan bahasa ya. Contoh bahasa dengan hubungan bahasa dengan penata sosial. Contohnya di sini saya mengambil contoh di dalam penata pendidikan. Jadi Suaranya putus-putus. Oh, susah. Udah jelas belum? Masih putus-putus ya? Suaranya. Sebentar. Udah kedengeran? Udah. Ya. Saya di sini ingin memberikan contoh pada bidang penata pendidikan. Contohnya itu seorang murid yang masuk ke dalam lingkungan sekolah. Jadi dia sebelum masuk, sewaktu masuk itu akan dilayani sekaligus terikat oleh seperangkat aturan yang berlaku di sekolah tersebut sesuai dengan kedudukan dan perannya. Jadi kan penata ini kan sebuah aturan atau norma-norma gitu. Jadi murid tersebut harus mentaati peraturan atau norma-norma yang dari sekolah tersebut. Dan sebagai guru, kita harus menyampaikan apa saja aturan-aturan atau norma-norma di dalam sekolah tersebut kepada siswa. Dan dalam bidang seperti dalam bidang kemasyarakatan, contohnya itu kita seperti norma-norma kesopanan. Norma-norma kesopanan tidak berbicara kasar terhadap orang yang lebih tua, kemudian
eh, tidak berkata kotor dan sebagainya. Seperti itu. Ada yang ingin menambahkan? Izin menambahkan. Ya, silakan. Tadi kan pertanyaannya kan tentang hubungan antara bahasa itu dengan peranata sosial ya. Jadi kan seperti yang kita tahu, peranata sosial itu kan adalah aturan-aturan atau norma-norma yang berkembang di sekitar masyarakat gitu kan. Kenapa bahasa ini sendiri perlu adanya sebuah peranata sosial atau aturan tertentu? Karena dalam berbicara itu kita harus punya aturan dan kita harus punya tempat. Kapan saatnya kita harus berbicara secara formal, kapan saatnya kita harus berbicara secara sopan, atau kapan saatnya kita harus berbicara secara non formal atau yang bukan kurang sopan namun lebih ke arah yang tidak terlalu formal gitu. Nah, sementara kalau di Indonesia sendiri, peraturan berbahasa ini sendiri diatur dalam pasal 40 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Dan ini disebutkan tentang ketentuan penggunaan bahasa Indonesia. Ini sendiri juga sebenarnya udah diatur juga dalam pasal 26 sama pasal 39 dalam peraturan presiden. Sekian. Iya. Ada lagi yang menambahkan? Kalau mau nanya lagi boleh nggak? Boleh, silakan. Jadi tadi dari penjelasan Ira kan tentang bahasa dan jenis kelamin ya. Itu jadi menurut kalian kenapa sih kok wanita harus dituntut menggunakan bahasa yang maksudnya produksi yang halus gitu. Sedangkan kalau laki-laki dia ngomong kasar kayak biasa aja gitu kan. Tapi kalau wanita kayak ih lo kok cewek omongannya begini sih gitu. Menurut kalian gimana? Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Aulia Ayuningrum terkait bahasa dengan jenis kelamin. Jadi kenapa ya wanita ini seperti harus dituntut berbicara lebih sopan daripada laki-laki gitu. Seperti yang sudah umum lah, sudah kita ketahui bahwa memang pandangan dari masyarakat ini wanita memang harus berbicara lebih sopan gitu daripada laki-laki. Tetapi itu tidak serta-merta membuat lelaki ini bisa berbicara dengan tidak sopan gitu. Lelaki juga memiliki tatanan bahasa juga seperti itu. Tetapi mungkin memang perempuan yang lebih ditekankan untuk berbicara lebih sopan. Kalau sebenarnya gitu ya, nggak bagus gitu. Perempuan ngomong kasar gitu, misalnya ngumpat gitu kan, ngumpat dengan yang sangat kasar gitu kan, kayak langsung kayak ih cewek ini kok kayak gini sih, nakal banget omongannya kayak gitu kan. Kalau cowok kenapa nggak digituin tuh karena sudah pandangan masyarakat gitu. Kalau cowok itu tuh ngomong kasar gitu bisa dinormalkan gitu. Seperti itu ini. Apabila ada yang ingin menambahkan, dipersilakan. Izin menambah. Ada rame. Ayo, siapa yang tadi ya? Pilih salah satu dalil. Ada keempat suara yang aktif. Iya. Oh iya, Anda Yunita. Putri Aulia. Silakan. Jadi tadi kan pertanyaannya kenapa sih cewek-cewek ini tuh harus dituntut buat nggak ngomong kasar gitu-gitu kan. Jadi wanita itu tuh dilahirkan misalnya di Indonesia, kita tuh dilahirkan dengan seperangkat stereotip yang ada nih dalam masyarakat. Misalnya wanita nggak boleh keluar malam, wanita nggak boleh berkata-kata yang kasar, harus
perkataannya lembut, harus senyum setiap saat. Itu tuh karena stereotip yang melekat di dalam wanita itu sendiri. Tahu R.A. Kartini kan? Nah, beliau kan memperjuangkan hak-hak yang harusnya tuh wanita juga mendapatkannya tuh sama seperti lelaki. Nah, saya pernah mendengar di lagu zaman dahulu tuh gini nih. Wanita dijajah pria sejak dulu wanita dijajah pria. Jadi tuh emang dari dulu tuh stereotip yang melekat dalam wanita itu harus seperti itu. Tapi ya balik lagi ya, kita kan sekarang manusia modern yang nggak harus menaati stereotip itu, tapi itu yang ada di masyarakat, dan ya itu ada alasan kenapa wanita tuh harus kata-katanya harus baik, nggak boleh ngomong kasar, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih, Ika. Ada yang menambah lagi? Tadi sepertinya Izin banyak. menambahkan. Manda, izin menambahkan juga. Amanda, silakan. Oke, jadi benar apa yang kata Yunika bilang. Jadi stereotip di masyarakat itu kalau perempuan itu sudah sudah lekat kalau perempuan tuh nggak boleh ngomong kasar gitu kan ya. Jadi kalau misalnya kita lihat dari perspektif pekerjaan juga, wanita ini banyak kan di pikiran orang tuh pasti menjadi ibu rumah tangga yang bakal mendidik anak-anak. Masa ibu rumah tangga, masa perempuan ini sebagai ibu kok bahasanya kasar gitu. Bagaimana anaknya ke depan nanti? Sedangkan untuk pria, kenapa dibilang ngomong kasar itu kadang dibiarin gitu? Seharusnya kan nggak boleh kan ya? Karena masyarakat ini berpandangan kalau pria itu, laki-laki itu bakal menghadapi dunia pekerjaan yang lebih keras daripada dunia ibu rumah tangga. Sedangkan yang wanita ini harus mendidik anak yang bisa dibilang sekolah pertama sebelum masuk ke sekolah dasar atau SD, SMP segala macam gitu. Jadi perempuan ini dituntut untuk menggunakan bahasa yang sopan, yang halus supaya anaknya nanti bisa ikut dengan tutur kata yang ibunya ucapkan. Jadi kalau perempuannya berucap kasar, ada besar kemungkinan anaknya bisa ikut. Mungkin perspektif masyarakat itu seperti itu, karena dilihat dari pekerjaan, kebanyakan wanita akan menjadi ibu rumah tangga. Tapi di masa modern ini, sekarang kebanyakan wanita sudah banyak yang bekerja, tidak di rumah, selalu di rumah. Mungkin bisa dapat diubah gitu. Karena kan perkataan kotor atau perkataan kasar ini semuanya baik wanita ataupun pria itu tidak harus diucapkan gitu. Sekian. Terima kasih Amanda. Kania, ada yang ingin ditambahkan, Kania? Ya, saya izin menambahkan. Jadi mengapa sih wanita dan pria itu memiliki bahasa yang berbeda ketika mereka berbicara? Nah, itu menurut saya ada dua faktor. Yang pertama tuh yang benar kata teman-teman sebelumnya, yaitu stereotip atau pemikiran yang sudah tertanam dari sejak dulu oleh masyarakat. Nah, itu kalau misalnya wanita itu harus berbahasa yang sopan, santun, lembut. Nah, sedangkan kalau pria berbahasa itu harus yang bijak, tegas, tidak menyi-menyi gitu ya. Nah, menurut saya kalau misalnya standar tersebut berkebalikan dari standar itu di masyarakat, nah oknum yang berbahasa itu, wanita dan pria itu dikatakan aneh. Jadi kalau misalnya kayak wanita yang berbahasanya kasar, itu pasti dikatakan kayak playboy, cewek ini nggak benar gitu. Nah kalau misalnya laki-laki yang cara berbahasanya lembut, menye-menye gitu, pasti dikatakan kayak banci gitu. Nah, terus kalau misalnya dari lingkungan, itu emang dari peran dari pria dan wanita itu. Nah, peran dari wanita ini kan memang sebagai ibu, yang kata Manda barusan, tanggung jawabnya adalah untuk mendidik anak-anaknya, jadi harus berbahasa dengan lembut. Nah, kalau pria, misalnya perannya itu sebagai bekerja sebagai polisi ataupun di dalam bijak gitu. Nah, itu harus berbahasanya dengan yang bijak dan tegas. Itu menurut saya. Terima kasih. Terima kasih Kania. Sudah cukup jelas ya, saya rasa. Ada lagi yang menambahkan? Oh, ya silakan. Iya, silakan. Kalau menurut pandangan Septi nih ya,
wanita itu kan dilahirkan lebih mulia daripada laki-laki kan. Masa kita udah dilahirkan dengan sangat mulia, kita mau berbicara kasar sih? Ya mungkin seperti itu. Terus seperti yang kata Rasulullah aja, yang dihormatin siapa yang harus kau hormatin itu ibumu, 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 baru bapakmu, kayak gitu kan. Jadi ya wanita itu, mengapa wanita harus berbicara sopan, ya karena wanita itu mulia. Mungkin cukup. Izin menyanggah dong. Izin menyanggah. Menyanggah. Ya, Nika. Enggak dong. Oke, tadi kan Sabti ngomong nih, wanita itu kan dilahirkan derajatnya lebih mulia daripada laki-laki, jadi kenapa kita ngomongnya kasar gitu kan? Menurut saya, omongan kasar itu tuh bukan di situ loh. Omongan kasar itu tuh kamu mempertanggungjawabkan dirimu sendiri, kamu mempertanggungjawabkan perkataanmu sendiri, tata bahasamu sendiri, gimana kamu cara olah bahasa, gimana kamu bersikap, gimana kamu apapun itu tuh kamu mempertanggungjawabkan dirimu sendiri gitu. Jadi walaupun misalnya kata saya tadi wanita itu derajat yang lebih mulia atau gimana, dia tuh tetap mempertanggungjawabkan dirinya sendiri gitu, terlepas dari apapun background-nya dia gitu. Dia tuh dipandang sebagai satu individu. Jadi apapun yang dilakukan juga berdasarkan dianya sendiri, bukan background-nya gitu. Sama juga sama laki-laki, kalau misalnya dia ngomong kasar, ya dia salah gitu. Bukan dia salah, maksud saya ya dia tuh mempertanggungjawabkan bahasanya sendiri tanpa ikut background-nya itu ikut gitu. Terima kasih. Terima kasih Yunika. Aulia Mafiro, seperti ini menambahkan, menyanggah tadi. Izin menyanggah aja kata-kata dari dari Sabti tadi ya, kalau perempuan itu dilahirkan lebih mulia. Itu menurut saya itu salah. Perempuan dan laki-laki itu sama-sama dilahirkan ke dunia, itu tidak ada yang membedakan derajatnya. Yang membedakan antara wanita dan laki-laki itu hanya amal solehnya, hanya keimanannya dan ketakwaan yang membedakan antara laki-laki dan wanita. Dan yang kita debatkan sekarang ini peran wanita di dalam konteks sosial. Ya, kita sekarang bicara tentang gender jadinya kalau mau ngomongin soal itu. Tapi kan ini ngomongin soal bahasa. Nah, menurut saya kenapa bahasa itu digunakan wanita tuh lebih menggunakan kata-kata yang standar, itu karena dari lahir wanita itu selalu diberi label cantik. Nah, kita sebagai wanita itu bisa memfilter kata-kata yang menurut kita cantik, menurut kita baik. Nah, makanya kita menggunakan kata-kata standar yang seperti itu dibandingkan dengan laki-laki yang gentle, yang berani. Jadi mereka lebih memilih menggunakan kata-kata seperti itu untuk dianggap keren di konteksnya, kayak gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Aulia Mafira. Ya, itu semua adalah pendapat dari kita masing-masing. Tentunya ya ada kekurangan dan kesalahan, tapi jangan dijadikan itu sebagai alasan kita untuk bertengkar. Baik, masih ada yang ingin didiskusikan? Cukup? Mau nanya sih sebenarnya. Ya. Tadi itu, terima kasih. Tadi tuh saya lupa siapa yang menjelaskan, tapi ada kalau misalnya kelas bawah itu tuh pengucapan R-nya tuh lebih jelas, dan kelompok atas itulah dengan perangkatnya sendiri, misalnya imbuhannya lengkap gitu-gitu. Itu kenapa sih? Kenapa seperti itu sih? Terima kasih. Ira Dwi Handayani sepertinya tadi menjelaskan itu ya. Iya. Beri waktu sebentar buat menyiapkan jawabannya. Baik.
Sembari menunggu jawaban dari Iradi, mungkin dari audiens ada yang ingin menjawab. Dipersilakan. Yunika, gimana tadi pertanyaannya? Kenapa? Mau konfirmasi lagi ini ya. Kenapa di masyarakat kalangan bawah itu, kelas bawah itu kadang bahasanya kurang lengkap gitu ya? Kalau di kalangan atas itu lebih lengkap atau gimana? Boleh diperjelas? Iya, tadi kan dijelaskan kalau misalnya yang kalangan bawah gitu tuh mempengaruhi pengucapan juga. Kalau kayak misalnya pengucapan huruf R yang lebih jelas, terus kelompok atas yang menggunakan imbuhan-imbuhan yang lengkap. Oke. Jadi bisa kita lihat kan itu ada perbedaan dari kelas tingkatan kelasnya. Sudah ada yang tinggi, ada yang di bawah gitu ya. Nah, dari kelasnya ini aja sudah kelihatan kalau misalnya terlihat juga pendidikannya. Kadang yang kelas atas ini pendidikan mereka tuh lebih terfokus pada bisnis, dunia bisnis yang diharapkan dapat berbicara formal kepada orang lain gitu. Baik dia kepada ini warga orang internasional ataupun orang Indonesia. Tapi karena dia berbicara tentang bisnis, balik lagi ke ekonomi, mereka otomatis harus menggunakan bahasa yang jelas, bahasa dan imbuhan yang jelas dalam bisnis mereka ini supaya ada deal yang atau kesepakatan yang dapat diambil. Sedangkan di kalangan rendah ini dapat dilihat juga kadang banyak masyarakat ini kayak males gitu. Kalau dikasih misalnya kalimat yang terlalu bertele-tele itu kadang terlalu males untuk didengar. Jadi di kalangan bawah ini lebih mengutamakan kalimat yang singkat, jelas, dan padat gitu. Ketimbang kalimat yang kompleks sesuai dengan ejaan yang benar itu kadang merasa malas. Dan juga karena faktor pendidikan juga mungkin, karena dia malas mencari kalimat-kalimat yang formal ataupun kalimat yang sesuai. Jadi hal itu yang membuat mereka tuh mempersingkat kalimat-kalimat atau menggunakan kalimat yang lebih pendek ketimbang kalimat yang panjang atau formal tadi. Gitu sih. Jadi ada keterkaitan antara ekonomi seperti bisnisnya itu ataupun pendidikannya. Itu menurut Anda ya. Kalau teman-teman lain ada tambahan atau sanggahan boleh. Terima kasih Amanda. Menjawab. Benar yang dikatakan Amanda tadi ya. Jadi kenapa orang kelas atas tuh bahasanya lebih lengkap gitu ya, Yunika ya? Benar. Ya, karena orang kelas atas tuh sudah pasti lebih dipandang ya daripada orang kelas bawah. Itu udah udah umum sekali di kehidupan kita bahwa orang kelas atas tuh akan lebih dipandang. Nah, kenapa sih bahasa orang kelas atas ini harus lebih lengkap gitu, harus lebih jelas dibandingkan orang kelas bawah? Orang kelas atas ini kenalannya pasti lebih berkelas gitulah ya, omongannya pasti lebih didengarkan, lebih dipandang, lebih lebih dilihat gitu, dan pendidikannya juga bagus. Jadi tuh orang-orang akan menganggap bahwa perkataan dia ini benar, dan karena dia ingin memberikan ke orang itu bahwa memang perkataan dia itu benar, dia berkata dengan kata-kata yang lengkap gitu, subjeknya mana, objeknya mana. Jadi orang-orang yang mendengar itu lebih mudah paham gitu. Tidak akan menimbulkan rancu gitu. Akan ada rancu pun sedikit kemungkinannya karena perkataannya lengkap. Gitu. Apabila ada yang ingin menambahkan atau menyanggah, dipersilakan. Ada yang menambahkan, menyanggah? Ingin menambahkan sedikit. Jadi kenapa orang kelas bawah dengan orang kelas atas itu berbedaan ada terletak di penambahan atau rangkaian kata-katanya, karena yang pertama karena stereotip kan, stigma masyarakat. Yang pertama sekali kalau kelas atas itu pasti kata-katanya lebih terangkai kan, dan jadi orang yang kelas bawah itu kalau berbicara ya apa adanya aja tanpa harus memikir tata bahasanya. Yang kedua karena
yang pasti perbedaan pendidikan, dan yang ketiganya itu perbedaan lingkungan. Menurut saya sih seperti itu. Terima kasih, Sofia. Ada lagi? Saya rasa cukup jelas ya. Ada yang ingin didiskusikan lagi, ingin ditanyakan? Cukup, mengingat waktu juga sudah azan. Jadi, that's our presentation from 6th group. Thank you so much for your nice attention. Because I say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.